Mari kita memuji Haleluya, Tuhan. Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, perhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi Tuhan Yesus. Kau baik, Kau sungguh aku yang sungguh sangat baik. Hari ini Kau sudah berikan satu hari yang indah bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan Kau tetap menyertai kami dalam siaran gembala, siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan. Sebentar lagi kami baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu. Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu. Dan berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Misalkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu ya Tuhan Yesus.
Dan Kau Tuhan berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom yang sudah bergabung, mari kita baca Keluaran 20 ayat 1, kemudian ayat 8 sampai 17. Keluaran 20 ayat 1, kemudian ayat 8 sampai 17. Keluaran 20 ayat 1. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rupa sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Amin, amin, amin. Di mobil kita ya ada indikator yang menjelaskan tentang full tank atau tidak bensin kita ya. Ada indikatornya ya, mau habis atau masih penuh gitu. Indikator ini inisialnya DTE, distant till empty, jarak sampai bensin habis. Jadi sangat perlu supaya tidak mogok di jalan. Mobil Anda ada tandanya enggak? Semua mobil, Ada. sepeda motor semuanya ada ya. Tandanya Supaya bensin itu. pabriknya sudah berpikir ya. Kadang-kadang kita cuma make terus lupa ngisi bensin ya. Lupa. Merasa masih penuh gitu ya. Tahukah Anda bahwa 10 perintah Allah juga menawarkan sejenis fitur DTE itu versi kuno ya. Yang dimaksud adalah hari Sabat, hari perhentian. Kalau sahabat Yahudi itu hari Sabtu ya. Kalau kita hari Minggu ya, tidak bekerja, libur itu tanggalan internasional tuh hari Minggu. Tapi bagi orang Yahudi, Yudaisme itu hari Sabtu. Ada juga yang mengatakan pemahaman pokoknya 1 minggu 1 hari libur gitu ya. Itu dalam Keluaran 20 Allah memberitahu kita bahwa setelah 6 hari kita akan kehabisan bahan bakar. Nah ini bahan bakar kita habis kalau kita tidak pernah libur ya. Akhirnya bisa jatuh sakit, mengalami kelelahan tubuh. Kita baca ayat 8 sampai 10 ya. Ayat 8, Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Amin. Nah, maksudnya diberi istirahat ya. Tuhan aja istirahat gitu ya. Jadi mungkin kita itu tergoda untuk mengabaikan perintah tersebut ya.
Larangan untuk berbohong, mencuri, membunuh, berzina, mengingini milik orang lain, dan menyembah berhala memang wajar. Namun, soal beristirahat 1 hari setiap minggu, apakah hal itu memang penting? Bisa jadi kita meremehkan perintah tersebut. Tetapi hari Sabat diberikan kepada kita sebagai undangan untuk beristirahat, untuk sejenak berhenti bekerja, untuk mengingat bahwa Allah saja yang menyediakan segala kebutuhan kita, bukan kerja keras kita yang tiada habis-habisnya. Jarak sampai kekuatan kita habis berapa? 6 hari cumaan, saudara ya. Jangan merasa perkasa. Kekuatan kita kalau dikeluarkan terus, bekerja terus tanpa jeda, itu cuma 6 hari. Selebihnya dari itu kolaps ya. Pada hari ke-7 Allah dengan penuh kasih mengundang kita untuk beristirahat, memulihkan kekuatan, dan melepaskan pemikiran bahwa segala sesuatu bergantung pada diri kita. Enggak ya, segala sesuatu itu Tuhan yang Tergantung pada Tuhan. menentukan. Jadi walaupun kita kerja keras siang malam, kalau orang dunia bilang kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, itu sia-sia. Karena Tuhan yang memberkati kita, Tuhan yang menyediakan bagi kita. Seringkali kita bingung, oh omset kok enggak naik-naik, oh bagaimana ya kita menambah hari, menambah jam, sampai ada sekarang ini 24 jam kerja ya. Ada toko yang buka 24 jam ya, ada toko palen yang buka 24 jam. Toko-toko orang Madura itu di daerah kami buka 24 jam, menyediakan segala hal, mulai dari LPG sampai barang-barang plastik ya. 24 jam. Tentunya karyawannya ya mungkin 3 shift ya. Atau kalau dijaga sendiri ya ditinggal tidur gitu ya. Kalau ada orang gitu dibangunin ya. Kalau ada orang, Pak beli LPG. Ya, dibangunkan gitu ya. Kalau tokonya kecil bisa dilayani sendiri. Nah itulah orang-orang yang merasa bahwa kerjaan ini harus dikerjakan dengan sepenuh hari, bukan sepenuh hati, sepenuh hari ya. Sayang waktunya kok dibuang-buang. Padahal Tuhan kasih tahu 7 jam sehari kita bekerja ya, 1 minggu kita bekerja 6 hari. Tapi seringkali kita langgar ya, sehingga kita ngalami kelelahan. Untung-untung kalau tidak jatuh sakit. Tapi kalau jatuh sakit sembuhnya lama ya, ruginya lebih banyak. Maka dari itu kita harus mengenali peraturan-peraturan Tuhan ini. Ada jarak sampai bensin habis. Ada jarak, ada hari sampai kita kehabisan tenaga ya. Jangan berkata bahwa aku kuat gitu ya. Enggak, Yesus yang memberi kekuatan. Pak Gemini dulu tokonya enggak pernah tutup. Iya benar ya. Setiap hari. 1 minggu kalau ada 10 hari buka terus. 1 minggu 10 hari ya buka terus. Karena begitu beratnya tekanan hidup ya. Jadi membuka toko dengan beban yang luar biasa besar ya. Saudaranya 7 orang, masih kecil-kecil semua, kehilangan pekerjaan mulai dari 0 bahkan minus ya. Maka kalau buka tokonya itu kalau bisa itu tidak ada tutupnya. Tetapi hasilnya apa? Ya memang secara finansial berhasil ya. Tetapi secara tubuh, secara fisik itu capek ya. Jadi memang harus diatur gitu ya, sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kita mengejar berkat itu sudah disediakan oleh Tuhan. Nggak perlu terlalu dikejar-kejar ya. Yang penting kita melaksanakan tugas kita.
Amin. Amin. Kita jaga toko kita dengan wajar, melayani pembeli dengan baik, pasti dia akan kembali. Jadi disinilah kunci daripada kesuksesan para pedagang ya. Dan menganggap pelanggan ini adalah sesuatu yang diberikan Tuhan oleh kita ya. Mungkin ada yang cerewet, mungkin ada yang baik, mungkin ada yang pelit ya, sering minta tambahan atau imbuh gitu ya, sering minta bonus, ya dilayani saja. Apalagi kalau kena komplain ya. Ada pelajaran ketika seorang membeli roti kemudian membeli 3 biji tapi kok sampai di rumah hanya 2 biji ya. Seringkali kita lupa atau alpa ya. Terus ketika kemudian kembali harus bagaimana? Kemudian bosnya mengajar bahwasanya engkau harus minta maaf terlebih dulu dan kemudian memberi gantinya. Ya ganti rugi lah, dia sudah kembali ya. Ditambahi 1 kemudian ditambahi lagi gitu ya. Nah itu pembeli pasti senang, nanti akan datang berlangganan gitu ya. Jadi untuk menarik simpati pelanggan itu tidak mudah ya. Kalau kita melayani seperti orang stres, metutut aja tidak senyum, orang males untuk kembali ya. Maka dari itu kita harus melayani dengan ramah. Jadi kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri, karena yang mendatangkan pembeli itu Tuhan ya. Bener nggak Pak Gem? Iya. Bagaimana keadaan tokomu? Ya kadang-kadang kalau kita tidak ada yang masuk ya, kalau kita berdoa nanti Tuhan kirimkan pelanggan untuk masuk ke toko kami untuk memberi berkat bagi kami. Itu luar biasa katanya. Nah kita duga gitu loh, diam-diam ada orang yang datang, padahal toko itu kan berderet-deret ya, kenapa nggak ke sebelah, kenapa ke kita gitu loh ya, nah, itu namanya berkat Tuhan. Puji Tuhan, haleluya ya. Memangnya hari Sabat harus ada hari Sabat. Kalau hari Sabat saya Jumat karena Jumat toko saya tutup ya. Kami Minggu justru masih bekerja setengah hari ya. Itu ya semua ada aturannya. Kalau kita, tapi justru kita Minggu libur tapi nggak libur ya. Kalau kita healing lagi pergi kemana-mana ya, jadikan tubuh kita ya lelah jadinya ya dibatasi itu pergi nggak terlalu jauh-jauh ya, sukacita lah itu. Jadi ya percuma berkat itu bang dikejar, nggak bisa kita mendapatkannya ya. Tapi berkat semua dari Tuhan yang memberkati kita semuanya. Haleluya, Tuhan. Ya itulah supaya kita ini mentaati firman ya, karena firman itu ya dan amin. Jadi jangan lupakan ada istirahat. Kalau toko-toko di mall itu bahkan didenda ya kalau tutup. Bahkan kalau hari Minggu itu rame ya. Jadi harus buka. Sedangkan Minggu juga harus ibadah. Maka dari itu seperti Pak Henry, Bu Viken karena tokonya di mall, maka mereka pagi ibadahnya ya 6:30 sampai 8:30, dan jam 10 sudah buka toko lagi di mall gitu ya. Mereka bergantian karena karyawan tidak ada, belum dapat karyawan. Karena anak-anak muda zaman sekarang pengennya kerjaan yang gimana, kita sendiri orang-orang generasi sebelumnya itu bingung ya. Mereka mencari pekerjaan, tetapi mencari yang bagaimana gitu ya. Pekerjaan yang ringan, santai, tidak mau dimarahi. Mana ada ya pekerjaan yang enak seperti itu. Kan bekerja itu mengeluarkan keringat. Duduk diem di ruangan AC di mall itu mungkin kalau hari biasa kan sepi pengunjung, jadi jenuh gitu ya, diem duduk mungkin main HP. Kerja di mall nggak boleh duduk loh.
Kalau di Australia itu enggak dikasih kursi ya. Iya. Saya melihat satu outlet, entah outlet perhiasan atau apa itu, enggak ada kursinya. Saya pikir kasihan ya dia berdiri 7 jam. Tapi di Jepang juga kalau bekerja itu berdiri, enggak boleh duduk ya. Kalau di Indonesia malah tambah ngelempoh, apa itu namanya, Ya, itu duduk di lantai. itu kesempatan mereka untuk duduk itu ngelempor, terus aksi-aksi noto-noto barangnya itu. Nah, itu tempat istirahat mereka tidak ada taktiknya, Istirahatkan nggak ada- kaki ya. nggak ada mestinya berdiri terus ya, akhirnya ngelempor terus toto-toto barangnya itu ya di Menata kasur. barang. Iya, itu saya lihat. Ya itu oh, salah ya. satu triknya supaya enggak capek ya. Iya. Enggak ada kerja yang enggak capek ya. Mm-mm. Kerja dimanapun ya pasti capek. Tapi tidur terus di ranjang pun ya Tambah capek tambahan ya. Lebih baik bergerak. Tapi kalau terima uang nggak capek ya. Iya. Kalau terima uang nggak capek. Maka ayo kita mempergunakan kekuatan kita ini seperti tangki bensin itu ya. Belum sampai habis, Harus kita isi. isi kembali. Iya. Jadi harus ada jeda waktu untuk istirahat, mengisi kekuatan dari Tuhan. Minggu beribadah dulu ya, nggak gopo-gopo buka toko, pergi bekerja. Tetapi Minggu cari Tuhan dulu supaya kekuatannya ditambah dari Tuhan. Amen. Setelah itu baru boleh melakukan aktivitas ringan di hari Minggu ya. Boleh healing-healing boleh, tapi jangan sampai kecapean, kan percuma, karena hari Senin harus dengan tenaga baru. Amin. Amen. Ayo mari kita lakukan firman Tuhan supaya kita menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan dan Tuhan memberi kekuatan setiap hari. Amin. Amin. Mari Tuhan. kita berdoa. Ya. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Kau telah berfirman bagi kami untuk kami melakukan hari Sabat. 6 hari kami bekerja dan 1 hari kami libur, rehat untuk pemulihan tubuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau telah berikan suatu aturan yang baik bagi kami. Ampuni kami kalau kami sering melanggarnya. Justru karena itu tubuh kami menjadi entah, tubuh kami menjadi sakit karena kami tidak mentaati firman-Mu. Ya, kami mau memperbaiki hidup kami Tuhan Yesus, untuk kami mau bekerja lebih giat dan ada 1 hari yang libur untuk pemulihan tubuh kami, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat yang sudah Kau berikan bagi kami. Kau berikan kesehatan, kekuatan bagi kami, dan kami bisa menjaga, merawat tubuh kami ini yang tetap sehat, tetap kuat, untuk kami bisa lebih lagi melayani Engkau Tuhan. Amin. Bapak, kami mengucap syukur terima kasih karena Engkau sudah memberi kami peraturan-peraturan dalam firman-Mu. Biarlah kami punya kekuatan untuk melakukan peraturan-peraturan firman-Mu. Haleluya. Kami tidak takut akan kebutuhan-kebutuhan kami karena Engkau yang menggenapi kebutuhan kami. Amin. Jika kami berubah pikiran karena menganggap kekuatan kami yang menghasilkan, ampuni kami ya Bapa. Semua adalah kekuatan dari Tuhan yang diberikan kepada kami. Haleluya. Kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Terima kasih Pak Yusak, Bu Ineke, Bu Rima, Pak Anton, Bu Lasma, Shalom, Pak Saiman, Bu Saiman, Bu Elias, Pak Elias, Bu Wanda, Pak Budi Utomo, Bu Rita Herawati, Bu Viken, Pak Henry, Bu Ruli, Pak Mei, Bu Simeon, Pak Simeon, Bu Ven, Bu ya Rosana itu Bu Simeon ya, Bu Yosinta, Moana, Mikel, Bu Nurmala, Bu Tutik Kusuma Dewi, Bu Foni, Pak Paulus,
Pak Martin, Bu Feby. Selamat pagi semuanya. See you tomorrow guys. God bless, God bless you you all. all. Thank you.